Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zekil Azuardi. Saya akan mempresentasikan tugas besar 2 perekonomian Indonesia. Poin pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah guna mempercepat pembangunan di Indonesia. Kebijakan pemerintah tujuannya yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang berlaku pada perundang-undangan di Indonesia. Poin kedua, masalah apa saja yang timbul dari otonomi daerah tersebut dan kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah tersebut. Masalah yang dihadapi di otonomi daerah ini adalah aspirasi masyarakat. Di dalam aspirasi masyarakat ini timbullah sebuah gagasan atau pembangunan untuk sarana dan prasarana dalam suatu daerah. Sebagai contoh, jembatan yang menghubungkan satu desa ke desa yang lain. Untuk membangun sebuah jembatan tersebut memerlukannya dana. Pemerintahan pusat sudah memberikan dana yang besar kepada pemerintahan daerah. Tetapi masih saja ada oknum-oknum pemerintahan daerah yang menyalahgunakan dana tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Sebagai contoh, yang dimana jembatan tersebut dibuat atau dibangun dengan semen yang kokoh ataupun beton, malah dibangun dengan rotan ataupun bambu. Ini menjadi pertanyaan besar kepada masyarakat. Dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat ialah dengan disertainya pengawasan langsung dari pemerintahan pusat, pengalian biaya, sarana dan prasarana. Poin ketiga dan keempat menjelaskan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan struktural di Indonesia dan kaitkanlah dengan era globalisasi ekonomi yang sekarang. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintahan pusat yaitu menjadikan anggaran pendapatan belanja negara atau daerah sebagai piranti kontrasilikal untuk mempercepat pembangunan struktural di Indonesia. Dengan adanya dana tersebut, bisa juga dipakai untuk pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama di UMKM dalam negeri. Sehingga UMKM dalam negeri bisa menghadapi era globalisasi pada masa pandemi yang sekarang. Poin kelima, identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa yang saya lakukan sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan globalisasi pada saat ini. Menurut saya, hambatan dan masalah yang akan datang ialah dari produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri yang berkedok kesehatan. Saya pribadi, saya akan lebih teliti lagi untuk membeli produk kesehatan dan saya akan membeli produk-produk di dalam negeri daripada produk-produk kesehatan di luar negeri.